batik karya warga binaan Lapas dan Rutan Jatim yang mendunia. Tim Redaksi Deteksi Hukum dan HAM melaporkan dari Rutan Jatim, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Kanwil Kemenkumham Jatim melalui Lapas dan Rutan jajaran berkontribusi melestarikan dan mengembangkan batik. Sejak belasan tahun yang lalu, Lapas dan Rutan di Jatim telah memproduksi berbagai motif dan mengembangkan teknik membatik. Kami sudah mulai memberikan atensi terhadap kegiatan pembinaan kemandirian membatik sejak 2011 lalu, ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono hari ini, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurut Heni, ada beberapa lapas atau rutan jajarannya yang menjadikan batik sebagai produk unggulan hasil karya warga binaan. Seperti Lapas Bojonegoro, Lapas Madiun, Lapas Banyuwangi, Lapas Perempuan Malang, Rutan Sumenep, Rutan Trenggalek, Rutan Perempuan Surabaya, hingga Rutan Keraksaan. Untuk motif yang diproduksi juga beragam dan terus dikembangkan dengan pendampingan dari para ahli atau pembatik profesional, lanjut Heni. Mantan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu mencontohkan diantaranya kontra batik tulis modern Rutan Sumenep, batik ekoprint Lapas Perempuan Malang, batik Sibori Rutan Trenggalek, ada juga batik jumputan Rutan Perempuan Surabaya, batik Gajah Oling Lapas Banyuwangi, batik Ronggo Mukti, Rukas Rutan Keraksaan dan batik tulis Lapas 1 Madiun. Masing-masing lapas atau rutan menggandeng ahli dari Balai Latihan Kerja atau BLK atau pihak swasta, sesuai dengan yang ada di daerah masing-masing, urainya. Sehingga, untuk corak yang diproduksi juga menyesuaikan dengan daerah masing-masing, seperti karapan sapi, ayam bekisar, topeng, burung kakatua, keris, keraton. Selain itu juga motif mayura, mangga anggur hingga yang memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun. Batik yang diproduksi Lapas Perempuan Malang memang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah kimia sintetis, karena menggunakan flora khas Indonesia seperti kayu secang, akar daun mengkudu, daun jarak, mengkudu dan daun jati, urai Heni. Untuk pemasaran, batik produksi warga binaan Lapas dan Rutan di Jatim sudah sampai level nasional. Beberapa tokoh nasional seperti Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga Putri Indonesia Pariwisata juga tak ragu mengenakannya. Batik dari Rutan Sumenep pernah menjadi salah satu sponsor Putri Indonesia Pariwisata 2022, Adinda Kresyaila, pada saat mengikuti Miss Supranasional 2022, kata Heni. Untuk mengembangkan bakat dan minat warga binaan, batik produksi warga binaan itu dijual untuk masyarakat umum. Pihak Lapas dan Rutan selama ini memanfaatkan media sosial dan galeri warga binaan di masing-masing lapas atau rutan. Dari segi harga dan kualitas kami yakin bisa bersaing, mengingat tokoh masyarakat sudah banyak yang membuktikan, tegas Heni. Hasil penjualannya nanti akan dialokasikan untuk pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Selain itu, warga binaan juga mendapatkan premi dari hasil kerja kerasnya. Premi untuk warga binaan ditabung dan bisa diambil nanti ketika warga binaan akan bebas, sehingga harapannya bisa dibuat modal usaha ketika bebas dari lapas atau rutan, tutup Heni. Tim Redaksi Deteksi Hukum dan HAM mengabarkan.